A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Dawia dengan NIM 2201025142. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Adanya saya di sini untuk memenuhi sebuah proyek mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dan di sini saya akan membahas mengenai urgensi bimbingan konseling di sekolah dasar yang berperan untuk mencapai tujuan pendidikan dan membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi secara optimal dengan pembentukan dasar-dasar pengetahuan serta karakter peserta didik. Untuk itu, pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah dasar yang tidak boleh kita abaikan. Urgensi bimbingan dan konseling atau yang bisa kita sebut dengan BK itu penting banget di sekolah dasar. Kenapa? Karena anak-anak SD itu lagi dalam tumbuh kembang yang kritis, seperti baik dari sisi emosional, sosial, maupun cara mereka berpikir. Sebagai calon guru, kita tidak hanya mengajar pelajaran saja, tapi juga berperan sebagai pembimbing. Kita bantu mereka untuk mengembangkan karakter seperti tanggung jawab, jujur, kerjasama, dan sebagainya. Ini juga dalam sejalan banget sama tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan toleransi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Contohnya, kalau ada anak yang sering bertengkar sama temannya, kita tidak boleh langsung menghakimi atau langsung memarahi, tapi kita coba dekati dengan cara konseling kecil-kecilan, ajak ngobrol, kenapa bisa berantem atau marah, cara menyelesaikannya masalahnya tanpa dengan kekerasan atau berantem. Anak belajar dari penting kayak empati menjadi emosi. Karakteristik anak sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar pada umumnya berusia 6-12 tahun dan berada pada tahap perkembangan kognitif konkret. Menurut Piaget, anak-anak di usia ini tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka suka menanya hal ini itu. Kadang kita juga sebagai guru tuh kewalahan, tapi itu bagus, tandanya mereka punya antusias belajar yang tinggi. Mereka juga suka banget meniru. Jadi kita sebagai seorang guru harus hati-hati dalam bersikap, karena mereka bisa langsung saja mencontoh apa yang kita lakukan. Kerjasama dengan teman-temannya, dan mereka juga senang banget kalau dapat pujian. Jadi pujian itu bisa bikin mereka semangat belajar. Contohnya waktu pembelajaran IPA, kita ajak mereka untuk menanam biji kacang hijau di gelas plastik. Setiap hari mereka amati tumbuhannya. Dari situ tuh mereka bisa belajar tentang pertumbuhan tanaman secara langsung. Jadi lebih mudah dipelajari atau dipahami dibanding cuma mereka baca dari buku. Iya, anak saya memang terkadang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, terutama pada pelajaran yang memerlukan pemahaman lebih, seperti contohnya matematika. Ia sering kebingungan kalau soal-soalnya memerlukan logika atau perhitungan, tapi kalau tugas yang sifatnya membaca atau menghafal, biasanya dia bisa mengerjakannya sendiri. Kalau saya perhatikan, anak saya itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya, terutama untuk menonton video dan bermain game. Tetapi saya juga tetap memberi waktu khusus untuk belajar dan bermain.
secara fisik, walaupun porsinya memang masih lebih besar ke gadget. Saya sedang berusaha untuk mengatur waktunya supaya lebih seimbang lagi. Anak saya cukup aktif dan suka berbicara, tapi kadang dia masih sulit mengendalikan emosinya. Saat kecewa atau marah, dia bisa ngambek atau menangis. Namun setelah dibujuk dan diberi pengertian, biasanya dia bisa tenang dan mengerti terhadap anggota keluarganya. Dia juga cukup sopan dan sayang, terutama kepada adiknya. Kalau ditanya, dia biasanya mau cerita, tapi terkadang jarang ada inisiatif sendiri untuk berbagi. Saya sering memancing dengan bertanya tentang hari-harinya di sekolah, dan dari situ dia mulai terbuka. Terkadang dia cerita tentang temannya, gurunya, atau kejadian yang menurutnya lucu, seperti itu. Kalau saya menegurnya dengan cara halus, biasanya dia mendengarkan dan tidak banyak melawan. Tapi kalau saya sedang emosi dan menegur dengan nada yang tinggi, dia biasanya menutup diri dan tidak mau bicara. Jadi saya lebih memilih untuk bicara baik-baik agar dia tidak merasa diserang. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan, ternyata permasalahan yang sering dialami anak ketika di rumah, dalam wawancara tersebut kepada orang tuanya, itu mencerminkan isu-isu umum di sekolah dasar ya, yaitu kesulitan dalam belajar atau kesulitan akademik, penggunaan gadget yang berlebihan, perkembangan emosional yang belum stabil, serta kurangnya kemampuan komunikasi dan penerimaan terhadap arahan gitu. Hal ini tuh menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua atau wali murid dalam mendampingi anak melalui pendekatan yang konsisten, empati, dan sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka. Kalau saya berperan menjadi praktisi di sekolah, ada beberapa hal yang bakal saya lakukan. Yang pertama itu untuk masalah perilaku siswa ya, saya akan dekati mereka secara personal. Kita bisa ajak ngobrol secara santai, kasih pemahaman tentang berperilaku yang baik terhadap temannya, saling menghargai gitu. Bisa juga melalui kegiatan-kegiatan di kelas kayak seperti diskusi kelompok, atau kita bisa bermain peran di kelas. Yang kedua itu untuk masalah belajar, saya akan lebih coba mengubah cara mengajar saya jadi lebih yang menyenangkan, misalnya seperti bermain game edukatif, terus praktek belajar langsung, atau ngajak siswa kerja kelompok, biar mereka tuh tidak merasa bosan dan bisa saling bantu. Yang ketiga itu saya akan jalin komunikasi dengan wali murid atau orang tua mereka, bisa lewat grup WhatsApp atau pertemuan dengan wali murid mereka, atau laporan perkembangan anaknya, biar mereka juga tahu, ikut terlibat dan tahu apa yang perlu mereka dukung di rumah, seperti itu. Dari semua yang sudah saya jelaskan, bisa kita simpulkan bahwa masalah di sekolah dasar itu memang sangat beragam, tapi kita bisa atasi dengan pendekatan yang tepat. Jadi kita sebagai calon guru atau praktisi pendidikan punya peran penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Dengan empati, kreativitas, dan kerjasama antara sekolah dan orang tua, kita bisa bantu anak-anak tumbuh jadi pribadi yang lebih baik dalam karakter maupun prestasinya.
Assalamualaikum.